Shalom, selamat petang Sobat Media. Kita kembali bertemu dalam rubrik kabar buku dari Tangan Terbuka Media, Bangun Jiwa via Media. Kita akan kembali belajar menggali kekayaan hikmat dari kitab Amsal untuk menjadi penuntun dalam langkah hidup kita setiap hari, bersumber dan diinspirasi dari buku Jujur Melangkah, tulisan Pendeta Yoel Indrasmoro. Kita masih setia bersama penulis buku tersebut. Selamat petang Pendeta Yoel. Selamat petang, ya, Pak Kris. Setelah berkali-kali kita membahas beragam soal hidup berhikmat, kali ini kita akan belajar hal yang mungkin sederhana, tapi bacaannya kali ini sebenarnya cukup rumit, yaitu di Amsal 11 ayat 16-17 Pendeta Yoel. Kalau boleh saya minta izin untuk membacakan Silakan. firman Tuhan tersebut. Perempuan yang murah hati beroleh hormat, sedangkan penindas beroleh kekayaan. Orang yang berbelas kasih berbuat baik kepada dirinya sendiri, tetapi orang kejam menyiksa badannya sendiri. Kali ini agak sulit dipahami ya, Pendeta Yoel. Mungkin bagi kami yang awam, bagian pembukanya sedikit mudah. Perempuan yang murah hati beroleh hormat. Nah, ini juga sebenarnya sedikit bertanya, karena kenapa harus perempuan, kenapa bukan pemuda, kenapa bukan kaum yang lain. Yang berikutnya kita agak berpikir, penindas beroleh kekayaan. Apakah untuk memperoleh kekayaan itu orang harus menindas dan mengambil hak orang lain? Bisakah kekayaan diperoleh dengan jalan yang betul-betul bersih dan jujur? Mungkin Pak Pendeta bisa menjelaskannya. Iya, sekali lagi kan berkait dengan Amsal ya. Ini Amsal 11 ayat 16 dan 17. Itu memang semacam peribahasa atau ibarat atau petuah yang memang dikumpulkan oleh oleh para tua-tua Israel ya. Mereka mengumpulkannya dan akhirnya mereka mencoba untuk menyimpulkannya. Kesimpulan sederhana sih, perempuan yang murah hati beroleh hormat. Terus dikatakan sedangkan penindas beroleh kekayaan. Kalau kita lihat ya memang nggak mudah ya, apa hubungannya perempuan yang murah hati beroleh hikmat dikaitkan dengan sedangkan penindas beroleh kekayaan gitu. Tapi kita bisa melihat bahwa perempuan yang murah hati, nah tadi Mas Kris bicara tentang kenapa perempuan gitu ya. Kenapa nggak laki-laki begitu? Ya kita tidak bisa menafsir, tapi mungkin ya berkait dengan murah hati bisa saja nggak terbatas gender gitu ya. Perempuan dan laki-laki pasti lebih bermurah hati gitu ya. Tapi karena perempuan dalam budaya Yahudi adalah domestik ya. Jadi dan ketika orang datang kan yang biasa yang memberi makan, yang melayani perempuan, pemegang kuasa rumah tangga ya. Pemegang kekuasaan rumah tangga dan pasti yaitu tadi ketika dia murah hati dia akan beroleh hormat. Dan memang itu hal yang wajar ya. Orang yang murah hati akan beroleh hormat. Beroleh hormat dari orang yang merasakan kemurahhatian gitu ya. Tetapi kelihatannya dikaitkan dengan penindas beroleh kekayaan gitu ya. Kelihatannya hendak dikaitkan bahwa satu ada perempuan yang murah hati, tetapi satu lagi ada orang yang satu hobinya adalah melepas, yang lainnya hobinya adalah memperoleh. Yang satu berbagi, yang satu pengen mengumpulkan. Yang satu berbagi, melepas, yang satu mengumpulkan. Yang satu berbagi, yang satu merampas bahkan, sehingga pakai istilahnya penindas di sini. Dan nah ini menarik sebetulnya bahwa sebetulnya perempuan yang murah hati itu kan dia melepas kekayaannya, sedangkan penindas atau orang yang suka mengumpulkan kekayaannya ya akan beroleh kekayaannya. Itu hal yang wajar sebetulnya. Jadi, hanya uang semata yang diperolehnya. Hanya uang semata, tapi yang satu melepas, yang satu mendapat mengumpulkan. Dan wajar sebetulnya kalau orang berorientasi pada mengumpulkan, ya dia akan mendapat. Kan yang mencari akan mendapat gitu ya, kalau kata Tuhan Yesus. Dan menurut saya benar. Jadi kalau hobinya dia adalah bekerja keras, pasti dia akan mengumpulkan
tidak perlu merampok ya, tapi bekerja keras tanpa berbagi, tanpa memberi, maka dia akan beroleh itu kekayaan. Begitu. Hanya yang diingatkan jangan sampai seharusnya merampas milik orang lain ya. Iya, betul. Untuk menjadi kaya. Iya, tapi yang menarik adalah yang ayat berikutnya. Orang yang berbelas kasih berbuat baik kepada diri sendiri. Nah, itu juga. Tetapi orang yang kejam menyiksa badannya sendiri. Nah, kelihatannya memang dikaitkan sebetulnya orang yang mengumpulkan itu mungkin dia stres sendiri tuh. Ketika dia mencoba mengumpulkan. Karena bawaannya adalah merasa kurang. Merasa kurang dan takut. Jangan-jangan apa yang dikumpulkan bisa hilang. Dan ketika takut, maka ya istilahnya tidur pun tidak nyenyak ya. Takut bahwa kekayaannya akan hilang. Dan sebetulnya berarti dia menyiksa diri sendiri. Sedangkan yang tadi orang yang melepas itu bahkan dikatakan berbuat baik kepada diri sendiri. Karena dia tidak merasa perlu khawatir, hartanya hilang. Karena apa? Karena memang dia sendiri sudah membagikannya. Jadi nggak ada yang perlu dikhawatirkan lagi, begitu tuh. Mungkin begitu ya. Ya, tentang orang yang berbelas kasih seperti mengasihi diri sendiri ini seperti tergambar hukum kasih di sini ya. Kasihlah samamu seperti dirimu sendiri. Ketika kita mengasihi orang lain, toh kebaikannya itu akan berbalik kepada diri kita sendiri ya. Iya. Setidaknya ketika kita berbagi dengan tulus, orang akan menyatakan terima kasih. Terima kasih itu artinya pengakuan bahwa orang itu merasakan kasih kita. Terima kasih. Dan artinya ketika orang berterima kasih, maka ya sebetulnya dia sendiri, badannya, hatinya, pikirannya, itu kan jadi penuh dengan kasih tuh. Karena ada orang yang mengucapkan terima kasih gitu kan. Sehingga ada yang merasakan kebaikannya. Ada yang merasa kebaikannya dan dia merasa merasa dikasihi juga ya. Karena ada orang yang memberikan kasih juga dengan ucapan terima kasih itu. Kelihatannya dia melepas, tapi sebetulnya dia mungkin lebih banyak menerima. Dan yang berbahagia bagi seorang itu adalah ketika hidup kita merasa berarti atau bermanfaat bagi orang lain ya. Bukan sekedar bermanfaat untuk diri kita sendiri ya. Bermanfaat bagi orang lain membuat kita menjadi sadar bahwa kita ada gunanya. Kita ada gunanya, ternyata kita berarti gitu ya. Dan itu yang membuat dia jadi relaks ya. Jadi santai, lebih tenang. Karena karena ternyata dia berguna buat orang lain. Dan kehadirannya ditunggu-tunggu. Gitu. Orang senang dengan kehadirannya. Tapi mungkin orang-orang yang yang lebih suka mengumpulkan kelihatannya punya banyak. Tetapi mungkin kehadiran juga tidak ditunggu-tunggu ya. Kalaupun ada orang yang senang melihat dia hadir, pasti ada maunya. Sedangkan orang yang perempuan yang murah hati ini pasti orang senang kalau dia hadir gitu ya. Yang menarik Pendeta Yoel di sini dikonfrontasikan antara orang yang murah hati, orang yang berbelas kasih dengan orang yang istilahnya penindas, orang yang mengumpulkan dan sebagainya. Terkait karakter atau sifat seorang. Nah, berkaitan dengan karakter atau sifat ini sebenarnya masalah kemurahhatian, masalah berbelas kasih ini sebenarnya adalah karakter bawaan lahir atau sesuatu yang sebenarnya bisa dilatih dari kecil, dari hal yang sederhana ketika kita masih kanak-kanak ya. Iya, saya melihat sih sejatinya setiap orang kan baik ya. Allah mencipta dengan sungguh amat baik. Tetapi mungkin pengalaman hidup membuat dia tidak merasakan kebaikan orang lain. Ketika semuanya ada, semuanya serba ada, dan dia tidak merasa perlu, tidak kekurangan suatu apapun, maka dia tidak pernah merasakan kebaikan orang lain. Tapi dia hanya merasakan kebaikan dari orang terdekat. Tetapi ketika dia pernah merasakan betapa indahnya dikasihi, maka itu mungkin jadi momen aha ya. Ternyata ada yang mengasihi saya gitu. Dan hanya orang yang merasa dikasihilah yang mampu mengasihi. Hanya orang yang pernah menerima kebaikan hati orang lain yang mampu murah hati. Kalau kita nggak pernah menerima, agak susah bagi kita untuk untuk bermurah hati karena kita nggak pernah menerima apapun. Menarik sekali nih Pendeta Yoel, hanya orang yang murah hati yang akhirnya nanti bisa juga belajar untuk memberi dan murah hati.
Ya. Hanya orang yang pernah merasa dikasihi, dia akan belajar mengasihi. Ya. Dan memang agak repot ya, karena anak-anak kita sekarang mungkin sudah terbiasa dengan dengan keserbaadaan, keserbaadaan, sehingga perlu ditolong mereka juga untuk merasakan kebaikan hati orang yang mungkin tidak mereka anggap. Jadi mereka perlu dilatih juga itu. Dan mungkin mereka juga perlu dilatih bahwa dunia bukan hanya diri mereka sendiri seringkali kan mereka merasa dengan gadgetnya cukup menyelesaikan semua perkara. Betul. Artinya mereka juga belajar untuk tidak berpusat pada diri sendiri, tapi berpusat kepada orang lain. Tapi tentu hanya mungkin ketika dia mengasihi diri sendiri. Pelajarannya kan kalimat Tuhan Yesus, kasihilah orang lain seperti kita mengasihi diri sendiri. Selama kita belum mengasihi diri sendiri secara tulus, sulit bagi kita mengasihi orang lain. Menarik. Untuk pertanyaan terakhir mungkin sebagai penutup, Pendeta Yoel, ini berarti bahwa kalau dalam sebuah keluarga, keteladanan orang tua untuk mengajarkan kemurahhatian itu penting dari hal-hal yang sederhana, bahwa anak harus merasakan kemurahhatian orang tua. Betul. Jiwa memberi dari orang tua sebelum mereka akan melangkah keluar dari pagar rumahnya. Dan mungkin di sinilah peran orang tua untuk cerita cerita bahwa mereka bisa seperti ini karena kemurahhatian banyak orang. Sehingga anak-anak juga boleh belajar, orang tua saya seperti ini karena kemurahhatian orang lain. Dan mereka juga belajar juga bahwa mereka seperti ini pun karena kemurahhatian orang lain. Dan akhirnya mereka juga tertarik tergerak untuk murah hati. Dan itu juga kata Tuhan Yesus kan, hendaklah kamu murah hati karena Bapakku adalah murah hati. Terima kasih Pendeta Yoel. Sama-sama. Menarik dan sangat menginspirasi bahwa kita membiasakan diri bercerita kebaikan sekecil mungkin pun dari orang lain, untuk mengingatkan pada anak-anak kita bahwa mereka ada pada saat ini, kita ada pada saat ini karena pemberian, karena pertolongan, karena kemurahhatian banyak orang. Dan Tuhan menghadirkan banyak orang untuk menghadirkan berkat dalam kehidupan kita. Kita pun dipanggil untuk menjadi murah hati dan berbagi berkat untuk banyak orang. Nah, terima kasih telah bergabung dengan kami, Tangan Terbuka Media. Semoga tayangan ini menginspirasi Sobat Media semua dalam menjalani hidup setiap hari di tengah dunia yang semakin berubah cepat. Dukung terus pelayanan kami dalam membangun jiwa via media, membangun budaya mencintai buku dan literasi. Tuhan memberkati kita semuanya.